Halo semua, apa kabar? Welcome back to my channel. Untuk video aku kali ini, aku mau bahas tentang eh, apa yang perlu diketahui sebelum teman-teman mau berangkat ke kapal pesiar, sebelum kerja di kapal pesiar. Karena eh, ini untuk teman-teman yang dari rumah mungkin punya mimpi mau kerja di kapal pesiar, mungkin dari perhotelan. Jadi aku kasih berapa informasi apa yang perlu diketahui, terus apa yang perlu dipersiapkan. Enjoy. Oke, yang pertama itu pastikan kamu tahu posisi kamu waktu kamu apply kerja di kapal. Jadi terus juga kerjaannya apa. Jadi kalau kamu mau apply ke kapal, pastikan kamu tahu kamu posisi kerjanya apa, posisi kerjanya apa, dan kerjanya itu apa. Jangan sampai kamu udah ke kapal kamu kaget, oh kok posisi kerjaan saya seperti ini gitu, terus kerjaan saya seperti ini. Karena banyak orang datang ke kapal pesiar cuma diiming-imingi gaji yang besar dan apa namanya, jalan-jalan ke luar negeri. Nggak gitu doang ya, kita mesti kerja juga di sini. Jadi supaya teman-teman nggak kaget, supaya teman-teman punya persiapan mental dari rumah, teman-teman mesti udah tahu. Jangan sampai ntar udah kesini teman-teman udah jalan 1 minggu terus teman-teman nangis karena kerjaannya nggak sesuai ekspektasi. Nantinya kasihan teman-temannya yang udah capek-capek urus semua dokumen, bayar agent, terus jauh-jauh kerja sampai sini, tapi dapat kerjaannya yang nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Kalau misalnya kalian apply galley steward, misalnya kalian tahu kerjaan kalian itu cuci piring di kapal, cuci piring buat berapa station, buat restoran misalnya dining room, atau nggak buat windjammer, buat crew mess. Jadi kalian tahu, oh saya kalau misalnya di kapal pesiar krunya ada 1.500, saya kerjain di crew mess, berarti saya udah siap mental nih buat cuci piring 1.500 kru. Jangan sampai nanti kalian datang, kerjaan kalian misalnya galley steward, terus kalian dapat kerjaan cuci piring, kalian kaget sebanyak ini cuci piringnya gitu. Soalnya nggak seperti di restoran di rumah kita cuci piring gitu ya, apalagi di hotel di rumah nggak sebanyak itu. Kita jauh lebih banyak gitu. Ya, jadi itu yang pertama yang mesti kalian ketahuin, kerjaan kalian dan apa job descriptionnya, supaya kalian nggak kaget waktu ke kapal. Tut, 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 tut. Oke, bro, yang berhubungan tentang kerjaan di kapal pesiar tadi, eh, posisi apa yang kalian apply itu, kalian bisa tahu dari eh, LOI, Letter of Employment. Itu kayak apa namanya, surat kontrak kalian. Cuman itu dari perusahaan, bukan yang ditandatangan. Yang ditandatangan waktu kalian nanti tiba di kapal. Oke, jadi sorry. Jadi untuk LOI ini kalian dapat dari office pusatnya, kalian dapat LOI. Di situ tertera nama kalian, ID number, juga posisi kalian kerja apa, terus juga ada portnya, home portnya di mana, negara apa, terus juga nama kapalnya. Dan di situ nggak ditulis tentang apa namanya job description apa. Jadi kalian mesti cari tahu sendiri job description tentang posisi kerjaan yang ada di LO itu, kerjanya gimana gitu. Nah udah kayak gitu, LO ini mesti kalian bawa waktu kalian mau terbang ke negara tersebut, karena ini diperluin di bandara Indonesia, terus juga diperluin di imigrasi negara tujuan. Kalau kalian nggak bawa ini, kalian bisa kesulitan nanti untuk bisa masuk ke negara tersebut gitu. Jadi kalian mesti persiapin beberapa kopi LOI gitu, mungkin 4 atau 5 kopi, which is kalau dari
office pusatnya itu sendiri kirimnya 3 kopi. Jadi kalian mungkin bisa spare 2 kopi lagi buat standby gitu kan. Nah di situ LOI ini penting untuk kalian bawa buat ke kapal. Jadi kalau seandainya kalian apply yang bukan di Royal Caribbean, soalnya ada pengalaman waktu dia apply itu posisinya berbeda dengan LOI-nya. Jadi itu waktu dia sign kontrak di kapal, posisinya itu berbeda sama posisi yang ada di LOI-nya itu. Jadi kalian bisa ngomong ke HR, oh ini saya dapat LOI-nya posisinya ini gitu. Kenapa saya tanda tangan kontraknya berbeda gitu kan. Nah dari situ LOI itu begitu penting. Jadi itu informasi untuk yang pertama untuk LOI dan posisi kerjaan. Yang kedua, cari tahu gaji kalian dari beberapa teman kalian yang udah kerja di kapal pesiar yang sama. Misalnya kalau di Royal Caribbean kalian mau kerja sebagai public area attendant atau cleaner, atau di berapa kapal disebut hotel steward, cari tahu gajinya itu berapa. Jadi kalian bisa estimasi, oh saya dapatnya segini. Terus nanti kalian waktu lihat kerjaannya kalian bisa tahu, oh ini kerjanya berat apa enteng dengan gaji sebesar itu ya. Kalau misalnya di Royal Caribbean, kalian bisa tanya teman-teman kalian yang banyak tuh kan ada grup-grup juga untuk kapal pesiar apa, mungkin kalian bisa ikut join, terus tanya di situ kalau kalian emang mau apply di kapal tersebut. Jadi kalian bisa punya estimasi, terus kalian udah bisa prepare dari rumah berapa yang ditabung, berapa yang dikirim ke rumah. Jadi dari situ ada semangat kan, oh ini ternyata gajinya segini nih, semangat kerja gitu kan. 7 bulan 8 bulan kalian kerja, tabung mungkin untuk sebagian untuk bayar misalnya ada kredit atau sama agensi atau apa, terus sisanya buat tabungan kalian, buat keluarga kalian gitu. Jadi make sure kalian udah prepare itu dari rumah supaya jangan sampai lama-lama di kapal terus kalian uangnya habis nggak jelas kemana. Jadi nggak ada plan, nggak ada preparation. Jadi lama-lama di kapal juga kan buang-buang waktu gitu ya. Terus kalau di kapal itu kita gaji itu 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan itu 2 kali gaji. Misalnya kalian dapat gaji public area attendant kalau di Royal Caribbean kira-kira sekitar 850 kalau nggak salah ya. Kalau misalnya ada public area attendant di Royal Caribbean nonton, bisa komen di bawah, spill aja gajinya berapa kira-kira. Bukannya mau mau sombong, kita cuma mau berbagi informasi aja. Jadi kalian kalau misalnya gaji 850, 1 bulan gajinya 2 kali, itu dibagi 2 berarti 850 bagi 2 berarti sekitar 425 per 1 kali PD. 1 kali PD 425. Nah kalian bisa bagi tuh, misalnya kalian mau ambil berapa persen, 10% dari 425. Jadi kalian punya uang jajan di kapal $40 buat 2 minggu gitu misalnya. Jadi kalian bisa plan, sisanya dikirim ke rumah. Nah kalau di Royal Caribbean itu ada namanya salary at sea. Di salary at sea itu kita bisa namanya kirim langsung. Jadi gaji kita langsung otomatis masuk ke rekening rumah. Berapa persen kita taruh. Itu bisa kita taruh 3 akun bank rumah kita. Misalnya akun bank kita, akun bank orang tua, atau akun bank suami istri, atau akun bank siapa gitu. Atau kamu punya berapa akun bank, tiga akun bank punya kamu bisa taruh semuanya. Cuman maksimal itu 3 kalau buat salary di Royal Caribbean gitu. Jadi untuk gaji, cari tahu berapa gaji kamu dari teman-teman yang ada di kapal. Tanya aja, kalau gue apply posisi ini berapa sih gajinya gitu. Atau kalian bisa chat aku, nanti aku taruh Instagram aku di description. Ini bisa chat aku di IG, berapa sih gajinya kalau posisi ini di Royal Caribbean. Kalau kapal lain aku nggak gitu tahu. Mungkin kalian bisa cek sama
youtuber kapal lain. Jadi berapa gajinya gitu. Cuman kalau Royal Caribbean ya mostly aku bisa kasih jawaban mungkin nggak 100% betul, maksudnya nggak 100% sesuai dengan yang aku bilang, tapi estimate-nya segitulah. Gitu tentang gaji. Yang ketiga, di era yang serba digital, dunia ini semuanya perlu internet, apa-apa internet. Kecuali ya kalau emang kalian nggak tinggal di sosial media atau di kalian tinggal di mungkin yang minim dengan internet, mungkin is normal for them. But kalau dibuat anak muda jam sekarang, internet itu sangat penting. Betul? Betul apa betul? Nah, kalau internet di kapal itu mahal. Bukan mahal lagi, tapi mahal. Jadi internet di kapal itu harganya 1 jam itu $3,99. Jadi sekitar $4 ya. $4 itu ya sekitar 60.000 1 jam. What? 1 jam. Jadi internet di kapal itu 1 jam itu sekitar $4, dan itu juga nggak begitu kenceng, tapi ya cukup lah buat media sosial, open Facebook, open Instagram, ya kan, TikTokan, joget-joget. Makanya kalau misalnya kalian ada port, kalian bisa keluar, kalian bisa cari wifi gratis. Biasa anak-anak kapal pesiar itu banyak yang kalau ngeport itu mereka tujuan pertamanya internet sama makan gitu. Kalau dapat internet sama makan itu serasa kehidupan di kapal itu tidak begitu berat gitu ya. Tapi kalau nggak ada internet, nggak bisa dapat internet sama makan yang enak di luar, kerja di kapal 6 bulan itu kayak bertahun-tahun gitu loh. Jadi ya rasa kangen sama rasa pengen makan enak itu tidak terobati gitu kan. Nah itu, jadi internet kapal itu kalau di Royal sendiri itu $4 per jam. Jadi kalian bisa atur sendiri uang kalian, gaji kalian yang tadi aku bilang, sesuai dengan posisi kalian. Kalau misalnya kalian dapat kerjaan yang bisa bisa keluar waktu port day, waktu berlabuh, kalian bisa cari wifi gratis, enjoy ya. Jadi persiapin ke diri kalian, karena internet di kapal mahal, dan waktu kalian udah nggak beli internet, ya itu ya HP kalian cuma buat jadi alarm gitu ya. Itu yang ketiga yang perlu kalian ketahui. Yang keempat, oke, yang keempat ini tentang makanan di kapal pesiar. Makanan di kapal pesiar itu tergantung kamu dapat kapal di mana, kamu dapat kapal apa, dan lokasi home portnya di mana. Kalau di US, pasti makanannya mostly from US, Western, Caribbean. Kalau misalnya kalian di Asia, karena kan sesuai dengan home portnya itu kita ngambil krunya itu sesuai yang terdekat dari situ. Kalau di US pasti banyak orang Caribbean, banyak orang Spanish, jadi mostly kita ngambil dari daerah sana. Kalau di Asia, misalnya kayak di kapal sekarang Spectrum, kita di Singapura, kita mostly ngambil dari Filipina, India, Myanmar, Indonesia. So mostly makanannya juga bakal ngikutin kru-kru yang ada di kapal itu. Jadi tergantung kalian dapat kapal di mana. Makanya setiap kali kalian ke kapal, persiapkan yang namanya sambal dan kecap. Sambal dan kecap ini penting, bukan buat ngilangin rasa kangen doang, tapi bisa juga buat bersosialisasi. Kata kalian mau sambal kecap, semua terasa seperti teman dekat.
datang ke meja kalian, ngobrol, akhirnya minta sambal dan kecapnya gitu. Itu ya satu trik buat kalian yang baru-baru pertama kali naik kapal. Kalau mau buat temen ya bawa sambal kecap gitu, dapat temennya cepet. Ya itu, jadi kalau untuk makanan kalian mesti persiapin, jangan expect makanan enak terus di kapal gitu ya. Kadang Caribbean berapa makanan kita kebanyakan Indian food gitu. Setuju nggak yang pada nonton? Kalau di kapal kebanyakan pasti India food, curry itu pasti selalu ada di crew mess. Jadi biasakan dengan makanan-makanan itu biar kalian juga bisa kerja nggak kelaparan, kerja tetap segar badannya gitu. Apalagi kalau yang suka makan sehat, mau nge-gym, nah itu cocok. Kalau misalnya kalian mau mau diet gitu, cocok. Banyak makanan-makanan sehat kayak vegetable, telur rebus, ayam kukus. Wah, itu kalian bisa jadi. Saya sebenarnya mau seperti itu, tapi saya kapalnya di Penang Malaysia, makanannya enak-enak. Jadi di kapal saya makan sehat, di Penang makan enak. Jadi agak jadi badannya. Gitu. Nah, itu yang tadi yang keempat tentang makanan di kapal ya. Jangan lupa bawa sambal kecap, bon cabe, mie instan, penyedap rasa. Jadi kalian bisa, kalau misalnya bumbu kacang, kalau misalnya kangen makan pecel gitu kan, kalian mau buat pecel sendiri, tinggal taruh air panas jadi gitu ya. Terus kalau misalnya kalian punya itu, kalian bisa taruh di meja. Ntar kalau orang lihat sambal kan pasti, wah ini orang Indonesia nih, ngeliat kecap gitu, kecap manis kan, orang Indonesia. Disamperin, kalian ngobrol gimana kerjaan ini di sini gitu kan, terus ngobrol sama senior. Nah, dari situ kalian bisa berteman, bergaul, tahu situasi di kapal, pelajarin apa yang boleh nggak boleh dari senior. Nah, di situ deh kalian mulai berkembang gitu. Yang kelima, ini yang tadi berhubungan dengan sosialisasi, berteman. Kalian mesti cepat beradaptasi kalau kerja di kapal. Kita mesti kerja pagi sesuai jam kerja, terus juga kita mesti tahu lingkungan di kapal. Kalau di kapal itu yang terutama itu safety. Jadi kita nggak bisa sembarangan campur chemical, nggak bisa sembarangan pakai alat apa gitu kan. Jadi waktu kita kerja itu ada SOP-nya, ada safety prosedurnya. Jadi kita mesti ikutin itu semua. Ada PPE, ada perlengkapan yang kita mesti pakai waktu kita mau buat satu pekerjaan. Jadi kita mesti ikutin semua instruction dari supervisor biar kita safety-nya tetap terjaga. Karena yang paling utama di kapal itu safety. Di kapal itu bisa ngabisin $1 juta buat semua perlengkapan safety. Jadi kalau misalnya ada crew member yang cedera, ada crew member yang injury, accident, itu jadi fokus paling serius di kapal. Jadi jangan sampai kalian kerja di kapal, kalian sakit atau enggak kalian cedera karena kalian mungkin kurang memahami gimana kerjaannya, terus tekniknya salah. Jadi kalian jadi terhambat kerjaannya. Nah, itu nggak bagus. Itu juga nanti dipandang jelek sama supervisor. Kalian dianggap tidak tidak mengikuti aturan. Karena kan di kapal aturannya safety first. Jadi safety yang terutama. Gitu. Nah, dari situ makanya saya bilang bergaul, coba cari senior, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, prosedurnya gimana, ngobrol. Jadi kalian bisa lebih banyak knowledge-nya. Jadi kalau kalian mau buat apa, nggak salah gitu ya. Apalagi yang baru-baru datang ke kapal. Gitu. Safety yang pertama. Jadi coba sosialisasi, belajar, ngobrol, tukar ilmu.
terus juga belajar budaya orang lain dari negara lain. Mungkin nanti kita ketemu di kapal, kalau kalian kerja di kapal dengan budaya yang berbeda, mungkin dari India, dari Filipina, atau mungkin dari Western, orang-orang Europe, atau dari Caribbean atau Spanish. Kalian belajar budaya mereka gimana. Jangan sampai kalian bawa prinsip kalian ke negara orang, dimana itu sebenarnya nggak bagus ya. Soalnya kita kerja di negara orang, kita mesti mulai beradaptasi. Kita di bawah satu naungan yang namanya perusahaan kapal pesiar itu. Jadi kita mesti adaptasi dengan perusahaan itu gitu. Gitu. Itu yang kelima ya. Oke, yang keenam. Persiapkan kebutuhan pribadi untuk 3 sampai 4 bulan di kapal. Kebutuhan pribadi itu kayak apa? Kayak misalnya sabun, sampo, sikat gigi, atau pewangi badan, atau misalnya kalian punya obat-obatan pribadi. Kalian persiapkan sampai 3 sampai 4 bulan ke depan. Kenapa? Biar 3-4 bulan itu kalian bisa hemat, nggak usah belanja-belanja di luar. Karena kalau kalian dapat di US ship atau Europe itu mahal-mahal, mungkin bisa 3 kali lipat harganya dari di rumah, atau 4 kali lipat. Jadi daripada kalian buat itu, mungkin kalian bisa pakai uangnya buat internet, buat hubungin orang rumah, atau nggak, mungkin kalian bisa pakai uangnya buat makan, buat kalian refreshing gitu kan. Jadi kalian disaranin bawa sabun, udah persiapan buat 3 bulan. Kalau sabun kan paling satu bag itu yang sabun itu, sabun cair, kalian bisa pakai buat 1 bulan, bisa 1,5 bulan gitu ya. Kalau odol pasta gigi, kalian satu odol yang besar itu kalian bisa pakai buat 1 bulan mungkin kalau kalian sendiri. Jadi ya nggak bakal banyak memakan space di luggage kalian, di koper kalian. Jadi ya kalian bisa prepare standby, bawa peralatan pribadi itu ke kapal. Ini saran aja, daripada kalian spend uang, nanti kalian mesti spend waktu juga belanja di luar, terus bawa-bawa barang banyak gitu ke kapal, repot. Jadi mungkin setelah 4 bulan kalian udah tahu lingkungan, kalian udah bisa adaptasi dengan kerjaan, kalian udah tahu portnya gimana, dapat cari tahu di mana swalayan, pasar, supermarket. Jadi kalian bisa cari yang murah. Nah, di situ kalian mungkin barang-barang pribadi kalian udah mulai habis. Nah, kalian boleh deh beli itu buat 1-2 bulan, 2 bulan 3 bulan ke depannya lagi sampai habis kontrak. Itu saran dari aku. Terus yang ketujuh, nggak semua dokumen pribadi kita itu bakal dirembes di kapal. Kalau di Royal Caribbean yang biasa dirembes itu cuman PCR kalau sekarang, sama PCR sama visa and PCR itu dirembes. Sisanya itu tergantung approval dari scheduler atau kru asis. Jadi kalau misalnya kru asis bilang, oh purchase ini aku kasih approval, nah kalian bisa purchase, nanti kalian bisa refund again, bisa reimburse. Jadi buat misalnya kalian buat paspor, kalian buat Seaman Book, terus BST, terus juga kalian buat crowd management, security awareness certificate, kalian itu, atau tiket pesawat, itu semua nggak bisa dirembes karena itu dokumen pribadi. Jadi yang dirembes itu cuman visa sama PCR test. Jadi kalau kalian misalnya pakai jasa agency,
boleh aja, cuman saran aku ya kalau bisa semua dokumen tadi usahakan bisa kalian bisa buat sendiri gitu, jangan pakai jasa agensi biar bisa lebih murah. Soalnya waktu kalian di charge tiket itu aja udah mahal ya kan, dan belum lagi fee agensinya gitu. Kalaupun kalian mau sampai pakai jasa agensi, cari agensi yang kredibel, yang betul-betul terpercaya, jadi biar dokumen kalian juga nggak terhambat gitu. Itu yang ke-7 gitu. Terus ini yang ke-8. Kalau misalnya kalian datang kapal, usahakan bawa uang saku. Kalau misalnya kalian apalagi yang baru rejoin, belum kenal siapa-siapa kan, nah, mungkin kalian pinjam uang teman kalian di kapal. Jadi maksudnya usahakan supaya kalian ada uang saku minimal ya $50, $100 US dollar, karena di kapal kita pakai US dollar. Bawa supaya nanti mungkin kalian mau purchase something, mau purchase internet, mesti hubungin orang rumah untuk 1-2 kepentingan, atau buat belanja berapa barang yang kalian nggak bisa beli di rumah. Jadi kalian punya uang gitu loh, biar kalian nggak kerepotan nyari gimana cara purchase gitu kan. Itu jadi soalnya kalau misalnya kalian datang awal bulan, kalian mau nunggu 2 minggu lagi ya bisa kelamaan kan. Jadi kalian punya uang untuk purchase buat belanja gitu loh. Itu yang ke-8. Yang ke-9 bagusin bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris bahasa utama yang dipakai di kapal, walaupun ada bahasa kedua ketiga seperti Spanish, Mandarin, atau mungkin Portugis, yang dimana kebanyakan tamu juga dari sana. Tapi mostly kita pakai bahasa Inggris. Sesama kru kita pakai bahasa Inggris, bahasa internasional di kapal. Jadi bagusin bahasa Inggris kalian. Ya minimal kalian bisa basic, kalian bisa ngerti orang ngomong apa, kalian bisa jawab, kalian bisa ngelakuin instruction dari mereka. Jangan sampai kalian datang ke kapal, kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian sendiri yang bakal kesulitan. Karena untuk berkembang, untuk belajar juga kita di sini pakai bahasa Inggris, kita komunikasi pakai bahasa Inggris. Beruntung kalau misalnya kalian punya tim yang kebanyakan orang Indonesia, ya beruntung. Tapi ada ruginya juga, kalian jadi nggak berkembang bahasa Inggrisnya. Nanti kalian jam ke kapal lain, kalian jadi kesulitan. Jadi bagusin bahasa Inggris kalian di rumah sebelum kalian ke kapal. At least basic kalian understand. Karena di kapal itu juga bahasa Inggrisnya itu aja. Nggak usah terlalu pusing ngomong bahasa Inggris kayak kalian ngomong di mana? Yang resmi di depan perusahaan besar gitu. Enggak. Kita pakai sesama kru juga bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang ini slang punya. Jadi ya ala kadarnya itu aja. Yang penting kita sama-sama ngerti bahasa Inggris kita. Nanti berjalannya waktu kalian bisa bagusin. Oh ini kalau kita ketemu manajer ngomongnya begini. Kalau kita ngomong sama supervisor kita mesti ngomong kayak gini. Ketemu sama guest kita mesti ngomongnya begini. Karena kalau misalnya bahasa Inggris kalian nggak bisa, itu nggak bagus buat kalian nanti ke depannya. Kalian jadi nggak bisa berkembang, kalian cuma ngerti apa yang orang Indonesia jelasin ke kalian karena pakai bahasa Indonesia. Terus nanti juga kalian jadi susah ngerti tentang safety sign kan. Kalian nggak ngerti karena semuanya pakai bahasa Inggris, kalian jadi bingung nanti gitu. Jadi itu penting banget buat kalian, apalagi kalau kalian dapat supervisor yang bukan orang Indonesia, orang luar, terus orangnya juga keras. Jadi kalian nanti stres sendiri kalau kerja. Nah kasihan kalian juga. Kalau kalian bahasa Inggrisnya udah bagus, nanti kalian bisa maksudnya udah bisa basic, kalian bisa kembangin di kapal gitu. Ya itu dulu video tentang apa yang perlu diketahui sebelum ke kapal, apa yang perlu dipersiapin. Semoga berguna ya.
untuk teman-teman yang mau apply ke kapal pesiar buat kerja apapun itu posisinya. Kalau ada tambahan lain, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Dan yang mau ke kapal, semangat. Terus juga jangan nyerah. Yang lagi urus dokumen juga semangat. Jaga kesehatan biar medikalnya bisa lolos, bisa pas, fit for duty. Semangat. Salam Nusantara. Bye bye.